Sekarang kami dari Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra News berada di Resto Pinang Bistro di Kebon Sirih, Jakarta untuk menghadiri acara sosialisasi Festival Kuliner Internasional ASEAN, yaitu ASEAN Plus Culinary Festival 2011 yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 18 September 2011 di La Piazza, Kelapa Gading. Bagaimana acaranya? Mari kita ikuti sosialisasi berikut ini. ASEAN Plus Culinary Festival is highly appreciated by all of us here. Kita selalu sebut bahwa kita ingin menjadikan ASEAN people center, people driven, dan people oriented. Saya kira salah satu cara yang semua akan bisa menikmatinya adalah melalui makanan. ASEAN dan ASEAN Plus ini sebenarnya kita semua ini suka nasi. Paling enggak semua yang hadir, we are the rice eating society. At least everybody loves rice. Otherwise kita anggap itu. ASEAN Plus Culinary Festival merupakan festival kuliner berskala internasional yang akan diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh komunitas ASEAN di Jakarta, Indonesia. Festival ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Sentra Kelapa Gading, Indonesian Chef Association, serta mitra ASEAN. ASEAN Plus Culinary Festival 2011 akan diadakan selama 3 hari sejak tanggal 16 hingga 18 September 2011. Acara ini diharapkan selain memasyarakatkan masyarakat ASEAN, juga menjadi agenda baru pertukaran budaya di bidang kuliner dalam rangka memperkenalkan kuliner khas masing-masing daerah. Dinamakan ASEAN Plus karena tidak hanya negara-negara ASEAN namun juga non-ASEAN seperti Jerman, Rusia, Jepang, Pakistan, New Zealand, dan lain-lain akan meramaikan festival ini dengan aneka kuliner tradisionalnya. Dalam ASEAN Plus Culinary Festival 2011, pengunjung akan dibawa masuk ke perkampungan tropis dengan dekorasi bambu dan kayu yang dominan ala negara-negara ASEAN. Serta panggung utama yang didekorasi menyerupai pendopo, sebuah arsitektur khas Jawa. Sekitar 27 booth makanan yang akan terisi aneka kuliner siap memanjakan lidah kita dalam mengeksplorasi cita rasa makanan khas ASEAN. Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapat pengetahuan tambahan mengenai kuliner ASEAN melalui chef demo yang menghadirkan chef-chef ternama dan bertaraf internasional. Dan saksikan pula berbagai hiburan yang syarat nilai kebudayaan yang turut dihadirkan diantaranya Art and Culture Performance, ASEAN Character Humanoid, Live Band Performance, dan masih banyak lainnya. Berikut ini cuplikan wawancara bersama pihak penyelenggara. Memilih makanan-makanan ASEAN dan juga dari negara-negara partner, kita semakin meningkatkan people to people. Jadi rasa cinta itu kan bisa datang dari rasa makanan yang kita cintai. Dan saya kira kita seperti sudah sampaikan tadi, paling tidak kita semua suka beras. Jadi beras plus kurang lebih begitu kan. Noodle juga kan, mie juga, mie plus. Jadi saya kira kita punya potensi untuk itu, mendekatkan sesama warga ASEAN melalui makanan. Jadi kita tahu gimana budaya kuliner sebagai bagian dari budaya itu bisa menggerak komunitas ASEAN. Ya, karena kita tidak pernah ketemu, kita tidak akan tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak akan pernah terbentuk. Kalau kita memberikan berbagai venue untuk berbagai komunitas itu bisa saling ketemu, lambat laun mereka akan saling mengenal. Karena selama ini kan kita ada kritik katanya ASEAN hanya sidang-sidang, masyarakatnya tidak dilibatkan. Nah, dengan kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan kita semua mengenai
makanan ini mudah-mudahan akan memberi kesempatan pada paling tidak orang yang ada di Jakarta untuk mengenal apa sih yang namanya makanan ASEAN dan mitra dialognya. Is to introduce the culinary offerings of the ASEAN member states and the dialogue partners to the people of Indonesia, especially those in Jakarta, to have a sample of the culinary offerings of the member states and the dialogue partners. What is culinary offering? The food of the countries. We're trying to show the diversity of the food, not what is similar. Yeah, because ASEAN has 10 member states, and then the dialogue partners are very wide-reaching from all over the world. So we're trying to present how different our food are, so that the people of Jakarta can sample the differences. Ceritakan dong waktu Bapak di luar negeri, mungkin makanan-makanan Indonesia di sana bagaimana Pak? Oh iya. Gimana? Kira-kira negara mana aja Pak? Kalau negara, saya pernah di New York. Di sana ada restoran Indonesia yang sampai sekarang berkembang dengan bagus. Malah sekarang beberapa warteg muncul di sana. Kenapa warteg? Karena memang selain restoran yang high class ini, warteg juga karena dengan $6 dapat semua gitu, nasi campur, gado-gado, malah sudah dengan pisang, terus nasi padang. Oh ada juga Pak Oh ya? iya, restoran padang di New York mungkin sekarang sudah 3 atau 4 itu. Itu di New York. Di Eropa banyak. Saya terakhir di Belanda ya. Kalau di Belanda kan memang kita sudah menjaga mereka dengan makanan. Itu lebih dari 1.000 restoran Indonesia di Belanda. 1.000? Lebih 1.000. Dari yang kecil sampai yang besar? Iya, sampai yang masuk di rating paling tinggi di Eropa. Ada di Hilversum. Wah, itu you harus bikin reservasi 3 bulan sebelumnya baru makan. Saya pernah ada satu itu di Hilversum ya, atau di mana. Saya ke sana itu makan, yang parkir di situ mobil mewah semua. Ternyata itu salah satu restoran high standard yang punya orang Depok, keturunan Depok. Enak. Favoritnya apa Pak? Kalau untuk orang luar? Makanan sate, nasi goreng, tapi sudah dipresentasikan sesuai dengan selera Eropa. Jadi porsinya yang nggak begini, sedikit-sedikit tapi banyak gitu. Tapi enak dan rasanya juga. Oh, kalau ke Belanda perlu deh. One of the best moments itu to visit Indonesian restaurant in the Netherlands. Oh, Di Netherlands. Oh, Berarti kita jadi- kalau seleranya selera Indonesia banget, nggak takut lapar di sana Pak? kalau di Ada Belanda banyak. Ada banyak. Demikian jalannya sosialisasi ASEAN Plus Culinary Festival 2011 yang bertempat di restoran Penang Bistro, Kebon Siri, Jakarta. Dwi Pravita Ganatri bersama Santi Widianti dan pengarah acara Albert Dodi Rismanto melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra News.